Bagaimana wujud cinta Rasulullah itu? Rasulullah mewujudkan cintanya dengan menyuapi seorang Yahudi buta yang setiap hari memaki-makinya. Bisakah kita di antara kita hari ini bisa melakukan itu? Orang Kristen mana di Polman yang pernah mencaci maki kita? Orang tidak beragama seperti apa hari ini yang pernah menyakiti kita? Tidak ada, Pak. Lantas bagaimana kita merespon keberadaan mereka? Ini kita sedang diuji bahwa kita sudah mengakui bahwa Rasulullah adalah nabi saya dan panutan saya. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak tindakan dan aktivitas hidup kita yang dipengaruhi oleh teladan Rasulullah ini? Itu yang penting sebenarnya. Maka kisah-kisah Rasulullah ini menjadi sangat penting buat semua kita, termasuk adik-adik. Karena manusia akan sukses hidup di akhirat ketika dia berhasil dan benar menentukan siapa panutannya. Ada ungkapan seperti ini, Anda adalah dengan siapa Anda berteman, Anda adalah dengan siapa Anda mengidolakan seseorang. Jadi kalau ada orang bertanya, siapa itu Pak Kemena, siapa itu Pak Kepala Madrasah, tanyalah siapa temannya, tanyalah siapa idolanya, maka kecenderungannya tidak akan pernah jauh dari kecenderungan idola itu. Jadi Mick Jagger idola, ya sudah lompat-lompat terus, itu kecenderungan tak, suka teriak-teriak apa dan lain-lain sebagainya. Makanya ada ungkapan, kalau Anda belajar agama dari Musa, suatu saat mencuri itu Anda tidak akan menganggapnya sebuah dosa. Maka inilah yang penting. Ukuran dasarnya seperti apa? Teman-teman saya bertanya di Suada, bagaimana menentukan guru yang baik saya? Saya bilang, ukurannya jelas. Carilah guru yang tidak membuatmu semakin pemarah. Kalau ada guru agama yang membuatmu semakin jengkelan, semakin stres, tinggalkan guru itu, karena itu pasti bukan agama. Agama membuat manusia damai. Agama membuat manusia bahagia. Jadi kalau ada orang datang beragama, belajar agama, di rumah suka nendang-nendang piring, ya sudah, kasih tahu suamimu, saleh gurumu itu. Pasti bukan agama itu. Ya kalau ada orang semakin stres beragama, cari tahu ini tentang gurunya. Karena orang beragama itu memiliki hati yang lebih luas dibanding orang yang tidak beragama. Saya kasih tahu teman-teman di Lampak sana itu, yang sekiranya saya berceramah di sana, Anda harus jauh lebih bijak daripada orang-orang di luar sana. Kenapa? Anda tiap hari bersikir kepada Allah. Masa nak kalau itu tondoro bersikir? Di situ perbedaannya. Siswa-siswi di MAN ini harus lebih elegan, lebih hidup dibanding teman-teman yang tidak sekolah di MAN. Mengapa? Pas sekolah mana yo? Anda harus lebih hebat daripada yang lain. Di situ perbedaannya. Makanya semangat mencari tahu Rasulullah itu penting. Karena akan menjadi warna dari tindakan dan sikap hidup seseorang. Oleh karena itu, perkenalkan Rasulullah seapik dan sebaik mungkin kepada generasi muda kita, sehingga ada ketertarikan di dalam diri generasi itu untuk mencari tahu siapa Rasulullah. Kenapa hari ini orang tidak peduli kepada Muhammad? Cara memperkenalkan kita yang tidak pas. Jadi agama digambarkan, Rasulullah digambarkan seperti monster yang menakutkan. Percaya sedukung Allah Ta'ala. Sedikit-sedikit neraka, sedikit. Padahal peradaban ini akan besar ketika diisi dengan cinta. Dan saya harus sampaikan kembali juga, mumpung saya ingat ini, kakak saya bagaimana menyampaikan tadi bahwa orang sebenarnya selalu hadir dari setiap peradaban itu. Pertanyaannya, apa yang akan Anda kontribusikan buat peradaban yang sedang berjalan? Itu pertanyaan sebenarnya. Anda mau menjadi apa? Semua orang akan berkontribusi pada tiap peradaban yang hadir di muka bumi. Tapi kontribusi itu berbeda-beda. Ada yang menjadi orang besar, ada yang menjadi maling di dalamnya, ada yang menjadi perocak-ocak, dan itu akan ditulis oleh sejarah. Bahwa pada tahun sekian orang ini hidup dan ini menjadi benalu di setiap peradaban ini. Oleh karena itu, saya ingin menyinggung juga, mudah-mudahan bisa dipikirkan ini yang buruk. Saya ini ceramah kurang nyaman sebenarnya saya di MAN, karena ini sekolah saya. Saya anggap guru di sini adalah guru saya, walaupun mungkin banyak yang lebih adik dari saya. Saya tidak bisa fokus sebenarnya.
Kemarin saya sama-sama dengan kakanda saya Pak Kemena di Manjopai. Ini bercerita tentang keluhannya bagaimana hari ini generasi kita kurang meminati namanya mengaji itu. Saya bilang sebenarnya ini juga kesalahan kebijakan. Salah satu yang sering saya kritik, mudah-mudahan saya salah. Terlalu banyak waktu yang diambil oleh pihak sekolah untuk seluruh aktivitas anak-anak itu. Lambe masih sekolah jam 7, pulang jam 2, ada lagi PR-nya, kembali lagi ke sekolah. Jadi tidak ada kesempatan untuk peradaban mengajari lingkungannya. Dia tidak sempat bersosialisasi. Jadi tanda tolak Pak gasing, tidak ada orang yang naik layang-layang. Padahal bermain itu Pak bukan main-main. Dia membentuk karakter yang luar biasa. Saya bilang sama anak saya itu sari panah juga malam berkuliah. Minna mola mau jadi tugas cuma aib osama miti no sorok mi waktu sekolah. Main dia tidak sana bola camu opak dia tuh hak untuk mengajari kamu. Jangan dirampas semua pihak lembaga itu. Saya juga punya saya melahirkanmu. Saya punya kewajiban dan hak untuk mengisimu. Jangan orang lain semua yang mengisi kamu. Masa yang menginstal orang lain saya melahirkan. Maka ada orang yang kemudian kehilangan alamat dari jati dirinya, kehilangan alamat pada peradabannya. Kenapa? Ya instalasinya itu bukan kita. Ya akhirnya apa? Anak gadis kita ini tahunya cuma tiktoker, tidak bisa cuci piring. Padahal cuci piring itu tidak main-main Pak. Itu membentuk dirimu sebagai wanita. Jadi kita tidak usah mimpi jauh-jauh soal Rasulullah, tapi diri sendiri ini belum beres. Mungkin kita perlu duduk bersama antara para pakar pendidikan itu. Bagaimana sebenarnya Indonesia ini? Ya saya mengamatinya seperti itu. Mudah-mudahan saya juga tidak benar ya. Jadi masih sekolah anak mulai jam 7, pulang jam PR. Masih usia udah naik. Dulu PR dulu. Ya pira boleh usia masa tahun apa masih ya kan begitu. Dan kecenderungan kita hari ini sebagai orang tua, banyak juga yang tidak mau repot menyerahkan sepenuhnya anaknya pada lembaga pendidikan. Urusan saya ini mencari uang. Soal kemudian jadi apa itu anak-anak, yang penting di mata saya dia pintar. Urusan kemudian pintarnya kayak apa itu bukan urusan. Karena ukuran kesuksesan kita pada pintarnya, bukan pada baiknya. Jadi madrasah ini adalah lembaga yang mendidik orang berbeda dengan cara yang lain. Kenapa? Di sini ada agama, di sini ada sains. Tidak mungkin semua jadi ulama ya, adik-adik. Tidak mungkin semua jadi ulama. Orang Islam itu butuh ilmuwan. Orang Islam itu butuh orang yang bisa coba bayangkan seluruh teknologi dikuasai oleh orang yang tidak beriman. Kalau suatu saat mereka perang-perangan dengan kita habis karena apa? Ya selama ini jadi ilmuwan semua tidak bisa diangkat senjata dan lain sebagainya. Tidak bisa bikin senjata. Yang penting adalah bagaimana generasi itu punya isi agama itu sendiri. Karena itu yang penting. Tapi untuk pintar dari agama itu ya tidak perlu semua orang. Ada teman saya itu, saya bilang berapa anakmu Pak? Mau 5. Sekolah di mana? Mau hafal Quran semua mana? Ini nanti pira masih ini nengin jadi ibang. Artinya apa? Ada posisi-posisi lain yang mesti diisi di peradaban ini. Ini orang kayak main bola sebenarnya. Tidak semua harus jadi stopper. Tidak semua harus jadi penyerang. Ada yang harus jadi wasit. Ada yang harus apa. Dan orang Islam harus ada di setiap peran ini. Ya hari ini apa? Kita jadi konsumen murni dari peradaban yang kita tinggali hari ini. Konsumen murni, maka kita paling enak dimainkan emosinya oleh para pedagang itu. Orang berdebat soal syar'i dan tidak syar'i. Tahu tidak penjual jilbab itu yang membiayai itu? Pak Bahalu dia sebenarnya. Tahu tidak ibu-ibu, yang Anda pakai hari ini kain yang paling banyak dipakai itu produk dari Cina. Sementara kita berdebat soal berjilbab dan tidak berjilbab, yang enak itu Pak Balu baju. Iya Pak Balu jilbab. Iya kan? Kenapa? Kita konsumen, bukan produsen. Karena teknologi dan pengetahuan, kita hanya menjadi penonton dalam peradaban yang sedang kita jalani. Selanjutnya Ganato lagi hadir. Saya mohon ini ditegur ya. Saya tidak apa-apa ditegur. Saya itu siswa di sini, walaupun mantan. Dan saya termasuk agak nakal, jadi
di kelas ini karena apa? Ruang kelasnya tidak pakai tembok, pakai papan yang disusun itu. Jadi naik di langkah tuh. Iya. Itu jalan pintas untuk pulang. Jadi kan ada guru saya itu Pak Mumis almarhum. Paling penyayang. Jadi kadang-kadang memandai oleh kelas, ada orang memandai saya, dia dikasih apa dikasih dia. Mau coba itu mau. Ada Pak Nurdin Jual almarhum, Pak Dr. Andu Subair tidak sempat tanda tangan ijazah saya, tiba-tiba digantikan Pak Ali Nurdin almarhum juga. Jadi saya sekolah itu 3 tahun, kepala sekolahnya Pak Subair. Di ujung sekolah itu Pak Ali Nurdin yang tanda tangan ijazah saya. Jadi ada cerita menarik. Jadi dulu itu namanya Pak Sakaria. Iya bukan. Yang tinggal di Dakar sana. Dia ini bendahara. Jadi orang kan dulu bayar SPP, ya kan? SPP-nya itu 2.500. Ya, kalau saya tidak salah 2.500. Jadi ini orang tua suka cerita karena dia guru geografi sejarah. Jadi dicorok dia stempel lunas. Berapa orang itu? Jadi lunas. Jadi kita ditagih dapat uang mana kurang itu uangnya. Kartunya sudah lunas ya. Saya biasa kumpul sama teman-teman saya itu mau nak laut. Ya kapan ya nanda tuh sarjana itu Pak Genggewe itu. Dia pakai nanda tuh ya itu Pak Ande halal tuh ilmu. Tapi pada akhirnya kita minta maaf sama beliau dan mira itu tuh dikasih maaf. Soalnya mau kambing. Saya sering mau menangis kalau ingat itu. Saya datang dapat tuh ibu ngawas maksudnya mau kambing. Dia ngakal mau kambing tapi bapak guna macam ya. Itu yang saya suka itu dari bagus kok cerdas tapi 12 bahasa akan yang lebih banyak saya yang jiwa damai ya Pak. Seketika saya seperti dikuliti itu dari kenakalan saya berhadapan dengan orang-orang baik seperti itu. Jadi selanjutnya yang ingin saya sampaikan ini karena untuk melalui hadir di YouTube itu kalau Anda ketemu dengan YouTube saya itu bukan saya yang mengupload, saya tidak punya akun YouTube, saya ini orang gatek, saya tidak ngerti teknologi dan lebih banyak tidak minta izin. Ya. Saya tidak tahu katanya ada royaltinya itu urusannya dia. Saya berterima kasih karena saya terkenal gara-gara itu. Selanjutnya yang penting ditanyakan dalam diri manusia itu adalah kita ini kan orang beragama. Saya mohon maaf kepada Departemen Agama. Gus Dur itu pernah ngomong begini. Departemen Agama itu kayak pasar. Semua ada di situ kecuali agama. Kenapa Gus Jonasang enggak naruh pernah yang memang pipa yang kita tahu diotoi. Saya tidak ingin mengkritik itu. Saya ingin mengkritik diri saya bahwa sesungguhnya agama seringkali tidak hadir dalam aktivitas manusia. Dalam bahasa singkat saya, di mana agama kita ketika kita beraksi dalam kehidupan. Bagaimana mengukur seorang beragama dalam wujud perilakunya? Sering orang meninggalkan agamanya di dalam masjid dan dia pergi tanpa agamanya. Teman-teman saya tanya, mana buktinya Gus? Mana kenapa paling hilang itu sandal? Karena kalau orang yang bersama dengan agamanya pasti tidak ambil itu sandal karena bukan punyanya. Hanya dia tinggalkan itu agama, dia parkir di dalam masjid, baru dia pergi kemana. Yakin di adik-adik, kemanapun Anda pergi, kalau agama itu Anda bawa, Anda tidak akan pernah cilaka. Jadikan dia sebagai pengatur hidup. Makanya Rasulullah bilang begini, tidak mungkin itu orang beriman berbohong. Tidak mungkin itu orang beriman mencuri. Sahabat bilang ya sore losok posisi pisangnya makan di tahu. Apa kata Rasulullah? Iman harus keluar dari dirimu dulu baru kau bisa melakukan dosa. Bahwa seorang beriman tidak mungkin melakukan aktivitas yang membangkang pada perintah Tuhan. Inilah inti dari agama itu. Makanya narasi agama selalu menyandingkan antara iman dan amal saleh. Bahwa orang beriman itu hanya Allah yang tahu, subjektifnya luar biasa. Tidak ada orang yang bisa menunjuk Pak
kemena orang tidak bisa diukur itu orang beriman. Maka itu saya sering bilang kalau ada itu pendaftaran calon apa syarat-syaratnya bertakwa kepada Allah. Buang ini syaratnya Pak, tidak ada yang bisa memverifikasi itu takwa. Ini nama urusan orang bertakwa itu ini orang tidak ada verifikasinya Pak. Jadi buang poin saja, pemborosan bertakwa kepada Allah. Terus siapa yang verifikasi kan keterangan dokter pergi dokter ambil keterangan mana saja itu. Ya ini adalah verifikasi orang bertakwa. Tidak ada karena subjektif hanya Allah yang tahu. Tapi orang bisa mendeteksi keimanan lewat perilaku. Bagaimana wujudnya itu? Orang beriman itu Pak tidak pernah usil pada tetangganya. Mana saja dia. Jadi biar kita menang Argentina ini na Perancis tetangga tak kamu banggui. Ya kan begitu. Artinya sederhanakan saja ini bahasa agama di kepala kita supaya jangan terlalu tinggi itu bahasanya dengan apa dan sebagainya. Bagaimana wujud orang beriman itu? Jangan memasak masakan yang kemungkinan baunya itu bisa membentuk kemana-mana dan menyakiti tetanggamu. Karena ada jenis masakan yang orang lain mungkin ngiler dan dia tidak mampu untuk membeli. Jadi pandang enteng itu muka main matuno bombangan kemana-mana itu rasanya. Kenapa anda bombangan dulu yang bukan bahaya ini. Artinya hal-hal sederhana begini dia tidak bisa dipandang enteng. Itu cara Nabi bagaimana menghargai perasaan orang lain. Karena itulah wujud dari keimanan manusia ini. Makanya itu orang paling bahagia kata Rasulullah ini orang paling bahagia ya. Nabi itu bilang kalau kamu punya istri yang baik, jadi yang dia gengge veneno, gengge itu subjektif juga ya tergantung Pak dia tuh dek tahu banyak waktu itu nasanya untuk bahasa veneno. Mungkin orang lain mengapa si mata masang dulu veneno, soalnya berapa nol itu ternyata veneno, apa lupa urus. Iya, karena ya soal gengge itu kan subjektif ya, itu tergantung kita cara memahami itu. Kalau saya dulu almarhumah istri saya itu mau nak laut tadi masuk ada pusara menjilbab. Ngapain? Mana bolosan tak kita mandan menjilbab. Cuma karena status itu yang jadi masalah, jadi dia harus berjilbab. Dia lebih cantik dalam keadaan tidak berjilbab. Ini terus terang soal cantik dan tidak cantik ini. Itu yang pertama. Yang kedua apa nama Rasulullah? Kalau kau punya anak yang tidak durhaka dan tetangga yang tidak jahat, sesungguhnya kau sedang berada di surga. Artinya apa? Bahwa manusia itu hidup dalam ukuran respon terhadap orang lain dan orang lain terhadap diri Anda. Itulah intinya agama. Makanya dalam bahasa sufi itu agama adalah bagaimana Anda memperlakukan dunia, bukan memaksa dunia memperlakukanmu. Kalau ini terjadi, maka semua hal menjadi adem dan membahagiakan. Oleh karena itu, Ngenatu Malabi hadir, semangatilah diri kita untuk lebih banyak persentase agama itu menjadi tindakan dari seluruh aktivitas hidup kita. Agama menjadi persentase yang paling besar dalam diri ini sebagai pemicu dari seluruh tindakan dan sikap hidup manusia. Pasti salah kita. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saya selalu sampaikan ini dimanapun saya berceramah. Kata Nabi, jangan pernah berharap masuk surga kalau Anda tidak beriman. Maka iman adalah kunci dari surga itu. Tapi tidak satupun orang yang bisa disebut beriman kecuali dia bisa mencintai orang lain. Artinya apa? Puncak dari capaian agama seseorang ketika cintanya sudah menyebar kemana-mana. Bahwa manusia diciptakan dalam konsep cinta, tetapi cinta itu kemudian bermacam-macam makamnya. Ada cinta pada diri sendiri. Agama kemudian mendidik kita untuk menggeser cinta kepada diri sendiri itu untuk menyeberang kepada orang lain, menyeberang kepada istri, kepada pacar, kepada anak-anak. Kalau dia bisa menyeberang dari keluar dari rumahmu, lebih luar biasa lagi. Semakin luas itu radius cintamu terhadap orang lain, semakin luar biasa kesempatanmu untuk memasuki pintu surga itu.
Maka seluruh aktivitas manusia adalah bagaimana menjaga harmoni keakraban antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu konsep wasatiyah adalah solusi terbaik. Pandanglah manusia itu sebagai dalam pandangan toleran terhadap apapun yang dilakukan oleh orang. Dalam bahasa agama disebut husnudzan, selalulah berprasangka baik ketika engkau menyaksikan sesuatu. Kalau Anda melihat orang yang merokok pada bulan Ramadan di siang hari, apa namanya kira-kira? Saya tanya Ki, Pak Watapak mau sambungan di kapang? Atau dia sedang haid? Ya tapi kan tidak mungkin juga haid kalau laki-laki. Apa mau titip bicara haid itu tak tahu undas sangat. Nah yang dah haid itu artinya apa? Carilah alasan. Carilah selalu alasan untuk menerima kesalahan orang lain supaya kau terima dengan baik. Paksalah dirimu untuk memaklumi apa yang dilakukan oleh orang itu. Itulah orang beragama. Ya mama itu tuh merokok, mungkin ada kasihan pekerjaannya yang butuh biaya anak-anaknya sehingga dia harus bekerja, dan kalau dia berpuasa mungkin tidak bisa bekerja. Ya mau satu beragama udah lipu. Dalam mematuhi warungnya tahu. Saya bilang sama anak-anak di Pulau Ali itu, bagaimana rahasia warung ini proses mau untuk apa? Iya kan dia menjual di bulan Ramadan. Iya, orang tidak puasa aja yang makan di situ. Apa nalo mande, itu tolong mande pak puasa tak? Ya kenapa kok ribu juga dengan warung itu? Pak tidak mungkin kok dia masuk di situ pak. Kau sedang berpuasa. Ya mak dan laut mande, ya urusannya dia bukan urusan kita. Dia terlalu resek dengan orang lain. Kita ini belum beres-beres di Tuhan. Dah mau lupa urus dia. Dan carilah alasan untuk menerima itu. Kenapa orang datang di situ makan? Jangan cari alasan yang membuatmu benci. Mungkin dia dari jauh, dia musafir atau ibu-ibu. Tidak semua dari kita ini berstatus yang sama. Makanya dalam agama itu, pamangkana maridan aw ala safarin, itu jelas. Ada toleransi dari Allah untuk tidak berpuasa. Banyak alasan lain. Artinya bahwa konsep hidup manusia itu selalu berada di tengah-tengah. Dapat lipuan bega terus itu. Pernah lihat YouTube saya itu ada orang bertanya bagaimana bahagia proses, ada kayak Sarah. Itu saja intinya. Bagaimana itu kayak Sarah? Bisa, tapi ini pentingnya apa? Ada hal yang penting dia sarai dan wajib. Apa itu? Ketika anak-anakmu tidak salat dan istri harus lipu. Karena itu tanggung jawab. Tapi ada hal-hal yang tidak perlu dia sarai. Apa itu? Ya kenapa itu nak lumayan? Masa itu nak lamar? Dia betul sama yang salah. Pada masanya sih urusanmu, tapi terlalu sulit. Paling lo ngurusin. Kenapa dia itu warna rumahnya begitu? Padahal udah pak urus ini tengok. Tidak lama itu mongel. Apa lagi-lagi berpikir gitu. Nah itulah kena artinya bahwa agama ini selalu membuat manusia berpikir positif terhadap tindakan-tindakan orang. Carilah selalu alasan untuk menerima dan memaafkan tindakan orang lain. Saya kira itu malah kabehan ini dan alhamdulillah saya sudah tidak terimu sini. Mudah-mudahan Manpolman ini senantiasa jaya selalu sukses. Yang paling penting adalah mulai dari siswa, staf, guru, jagalah selalu harmoni di lingkungan kita ini. Dulu waktu saya sekolah itu, saya tidak pernah ingat ada tawuran, ada perkelahian antar kelas. Kita hidup dalam cinta dan damai dengan guru-guru yang luar biasa. Kami berasal dari tempat yang berbeda-beda, tapi sampai hari ini saya masih ingat teman-teman saya di kelas lain. Biasa waktu inarai di Muasita, bahwa yang membuat kami seperti itu adalah cinta pada masa kami duduk di Manpolman. Dan jagalah selalu itu. Hal-hal yang bisa membuat perpecahan hindarilah selalu. Salah satu dari kita mesti mengalah pada konflik yang bisa membuat kita untuk berpecah. Saya kira itu, mohon maaf apa yang saya sampaikan ini acak-acakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sesuatu yang kita ingat, yang baik-baiknya, yang tidak baik dibuang saja. Semoga kemudian berkah selalu hidup tak, panjang umur ki, sehat selalu.
dan mudah-mudahan saya dimaafkan atas apa yang tidak nyaman dalam penyampaian saya ini. Mudah-mudahan saya dimaafkan. Wadumtu fil khairi wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, bisa nih. Acara selanjutnya, istirahat. Dengan hormat disilahkan kepada seluruh undangan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Sembari menikmati hidangan yang telah disiapkan, mari kita saksikan juga persembahan dari grup Maralis Al-Ikhlas Man 1 Polewali Mandar. Beri